Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Jaga perluasan ASF, Dinas Perkebunan dan Peternakan Flores Timur perketat pengawasan lalu lintas ternak. Mulai 8 Februari 2024, KPU Kabupaten Kupang mulai distribusi logistik pemilu 2024. Ya pemirsa, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Giti Berkanis. Dan saya Teresya Hera, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi hari ini dari Kabupaten Flores Timur. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan setempat terus meningkatkan kewaspadaannya terhadap kemungkinan masuk dan menyebarnya penyakit African Swine Fever (ASF) atau demam babi Afrika dengan memperketat dan memperkuat pengawasan lalu lintas babi antar wilayah. Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Flores Timur, Pit Petara, kepada TVRI di ruang kerjanya menegaskan seiring dengan meningkatnya kasus ASF di Kabupaten Sika akhir-akhir ini, pihaknya terus melakukan pengawasan di wilayah perbatasan yang difokuskan pada 2 titik masuk antar wilayah, baik di Boru, Kecamatan Ulanggitang, dan di Desa Pagong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, dengan menugaskan tim checkpoint pada pos pengawasan di wilayah perbatasan antara Sika dan Flores Timur sebagai pintu masuk lalu lintas ternak antar wilayah. Selain itu juga pihaknya terus mengoptimalkan biosecurity kandang di kandang ternak sehingga kandang ternak rakyat tidak terkontaminasi oleh potensi penularan wabah ASF. ASF ini sampai saat ini belum ada vaksin. Yang bisa mengatasi itu. Maka kemudian langkah teknis yang diambil oleh dinas itu bagaimana kita mengamankan atau kita melakukan biosecurity terhadap peternak kita, itu mulai dari kandangnya, kemudian babinya itu sendiri, kemudian orang luar yang masuk ke kandang itu juga perlu dijaga betul sehingga jangan sampai dia membawa virus baru masuk ke kandang. Terus yang kedua, di pengawas di perbatasan di Adebang dengan di Boru, kemarin kita sudah turun untuk melakukan pengetatan terhadap ternak yang masuk dari perbatasan Sika. Kita aktifkan 2 pos checkpoint di sana. Terus yang ketiga, kemarin juga pada saat kita turun itu kita bagikan disinfektan untuk menyemprot di sekitar kandang untuk menjaga supaya itu sebagai pencegahan awal ya, supaya nyamuk atau hewan yang pembawa virus itu diharapkan bisa dicegah ketika dia mencium bau itu. Pit Petara pun menegaskan pemerintah terus memberikan perhatian khusus untuk pengendalian dan penanggulangan ASF, mengingat berdampak besar bagi masyarakat peternak kecil yang penghidupannya tergantung dari beternak babi. Dirinya pun berharap masyarakat juga harus terus mendukung pemerintah, misalnya melaporkan bila ada babi sakit. Pentingnya kewaspadaan bagi daerah sentra produksi babi mengingat ASF belum ada vaksin dan obatnya, sehingga satu-satunya cara adalah dengan pengawasan lalu lintas yang ketat dan disiplin dalam menegakkan aturan biosecurity, sehingga kasus tidak masuk dan menyebar di daerah ini. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya saudara, dalam upaya menanggulangi kejahatan lalu lintas batas negara Indonesia dengan Timor Leste, aparat gabungan TNI Polri melaksanakan patroli gabungan di patok batas negara. Kegiatan ini diharapkan mampu mencegah kegiatan ilegal yang kerap kali terjadi di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
Patroli perbatasan ini melibatkan personil dari Polsek Tasifeto Barat, Resor Belu bersama Posatgas Nanayonoe Yonif 742 Satya Wirayuda, serta personil Pospam Laktutus. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan memastikan keberadaan patok-patok batas di wilayah pemisah antara Indonesia dan Timor Leste. Selain penjagaan wilayah perbatasan, patroli gabungan ini juga bertujuan memupuk kekompakan antara TNI dan Polri yang bertugas di tapal batas. Sinergitas di antara kedua aparat keamanan ini dianggap sebagai pondasi kuat dalam menjaga wilayah NKRI dari berbagai ancaman serta menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif seperti yang ditunjukkan dengan menggelar patroli gabungan di wilayah perbatasan. Selain itu, lewat patroli ini juga diharapkan dapat meminimalisir aktivitas ilegal seperti penyelundupan serta perlintasan orang di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Antara Indonesia dan Timor Leste, di mana gabungan antara Satgas Pamtas 742 SWY dan Polsek Tasifeto Barat, di mana kami melaksanakan pemantauan dan pengecekan patok-patok batas yang ada di sepanjang pos Nanayonoe, di mana kita sudah melihat dan mengecek semua patok-patok yang ada di sepanjang perbatasan. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, harga beras di Kabupaten Belu kembali mengalami kenaikan sejak 2 minggu terakhir. Kenaikan harga ini terjadi pada jenis beras murah hingga beras premium yang menembus harga Rp16.000 per kilogram. Beginilah suasana di lapak penjualan beras yang berada di Pasar Baru Kota Atambua, yang semenjak 2 minggu terakhir harga beras mengalami lonjakan. Seperti yang terjadi pada beras premium yang sebelumnya seharga Rp13.000, naik menjadi Rp16.000. Sementara itu untuk beras medium pun mengalami lonjakan harga dari sebelumnya Rp12.000 naik hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara itu untuk beras mall atau beras lokal naik dari Rp9.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Menurut sejumlah pedagang, melonjaknya harga beras disebabkan harga gabah yang naik akibat gagal panen. Kenaikan harga juga berdampak menurunnya jumlah pembeli sehingga lapak penjualan beras sepi. Sementara itu, para pedagang mengaku terpaksa menaikkan harga beras demi mendapatkan sedikit keuntungan karena saat beras diambil dari distributor harganya sudah mahal. Pengaruh, mau kata kali kerja di proyek begini kemarin 27,5, 57,5, sekarang sudah naik. Sekarang sudah naik berapa nih? 70.000 sekarang. Aduh. Pengaruh sekali dengan kebutuhan rumah tangga, Pak? Iya, berpengaruh sekali. Per karung 50 itu harga berapa? Itu diterima dari agen dari itu 695.000. Kalau sebelumnya berapa biasanya? Sebelum itu paling ada yang 650, ada yang 675, itu standar itu. Dan sekarang mereka jual per kilo itu seberapa? Kalau sekarang modal 695, terpaksa jual 14,5. 14,5. Kalau sebelum 14 itu biasa mereka jual berapa? Ada jual 13,5. Nah. Pak, kalau beras naik begini pengaruh dengan orang yang beli tidak, Pak? Pengaruh juga. Bagi yang ekonomi lemah itu agak setengah mati juga itu. Untuk harga beras medium saat ini dengan ukuran 5 kg yang sebelumnya dijual Rp62.000, kini naik menjadi Rp65.000. Sementara beras berukuran 40 kg naik hingga Rp550.000 dari harga sebelumnya yang dibeli dengan harga Rp500.000. Sementara untuk beras medium dengan ukuran 50 kg saat ini dijual dengan harga dari kisaran Rp670 hingga Rp690.000. Dengan harga beras yang saat ini masih mahal berpengaruh pada omset penjualan pedagang yang berjualan setiap hari. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT.
Saudara, informasi lainnya dari Kabupaten Kupang akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mulai 8 Februari 2024 besok, KPUD Kabupaten Kupang akan mulai mendistribusikan logistik pemilu tahun 2024. Pelaksanaan pemilihan umum 14 Februari 2024 semakin dekat. Untuk KPUD Kabupaten Kupang sendiri, saat ini sudah sampai pada tahapan pengepakan logistik surat suara dalam kotak suara. Kendati demikian, sesuai rencana tahapan pendistribusian logistik pemilu 2024 mulai dilakukan pada H-7 atau tanggal 8 Februari 2024 besok. Bahkan berdasarkan jadwal yang telah dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Kupang, pendistribusian dilakukan selama 5 hari yakni mulai tanggal 8 sampai 12 Februari 2024. Adapun pendistribusian hari pertama dikirim ke 4 kecamatan yakni Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Amfoang Utara, Kecamatan Amfoang Barat Daya, dan Kecamatan Amfoang Barat Laut. Keempat kecamatan ini merupakan kecamatan terluar dan terjauh di Kabupaten Kupang. Selain itu, keempat kecamatan tersebut juga sulit dijangkau sehingga harus diprioritaskan. Sementara pendistribusian hari kedua yakni tanggal 9 Februari 2024 akan dilakukan ke Kecamatan Semau, Kecamatan Semau Selatan, Kecamatan Amfoang Selatan, dan Amfoang Tengah. Pendistribusian hari ketiga dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2024 yakni ke Kecamatan Amarasi Selatan, Amarasi Timur, Amabi Oeveto Timur, Kecamatan Sulamu, Kecamatan Fatuleu Barat, dan Kecamatan Takari. Selanjutnya pendistribusian tanggal 11 Februari 2024 akan dilakukan di Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Fatuleu, dan Kecamatan Fatuleu Tengah. Sedangkan pendistribusian hari terakhir yakni tanggal 12 Februari tahun 2024 meliputi kecamatan terdekat seperti Kecamatan Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Timur, Kecamatan Amabi Oeveto, Kecamatan Taibenu, dan Kecamatan Amarasi. Untuk diketahui bahwa setelah pendistribusian ke kecamatan, selanjutnya logistik pemilu tersebut didistribusikan ke desa atau TPS untuk dilakukan pemungutan surat suara. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten ND menggelar rapat koordinasi bersama Panwascam se-Kabupaten ND terkait pengawasan pemungutan dan perhitungan suara. Rapat koordinasi pemungutan dan perhitungan suara ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan diikuti seluruh panitia pengawas pemilu kecamatan atau Panwascam di Kabupaten ND. Pelaksana harian Ketua Bawaslu Maria Uria Ie menyampaikan kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas serta pengetahuan pengawas kecamatan terkait pemungutan dan perhitungan suara dalam rangka menyongsong pemilu 2024. Ia berharap dengan kegiatan ini para pengawas pemilu bisa lebih fokus dan profesional dalam mengawasi pemilu 14 Februari nanti, sehingga pemilu bisa berjalan lancar dan terhindar dari kejadian-kejadian yang menimbulkan kegaduhan. Dalam kegiatan ini juga Bawaslu mensosialisasikan aplikasi Siwaslu kepada para pengawas sehingga bisa melaporkan secara cepat apabila ada pelanggaran. Menyongsong beberapa hari lagi dilaksanakan hari pemungutan suara. Agenda penting yang saat ini sedang dilaksanakan adalah melakukan penguatan kapasitas jajaran ETOP dan hal ini untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas pengawasan pada pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari tahun 2024. Karena pengawasan di tingkat TPS nanti bukan pengawas kecamatan namun pengawas TPS. Setelah hasil penguatan kapasitas hari ini berjalan, besok nanti di kecamatan pengawas kecamatan akan melaksanakan BIMTEK untuk pengawasan TPS. Nah, ini kenapa penting dilakukan karena memang yang pertama Bawaslu secara berjenjang
memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan maupun tahapan persiapan perhitungan dan pelaksanaan perhitungan itu dapat dipastikan agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik menurut Undang-Undang 7, peraturan KPU dan petunjuk teknisnya. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban panitia pengawas pemilihan umum tingkat kecamatan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur menyelenggarakan kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas dan manajemen pengetahuan saksi peserta pemilu di daerah ini. Namun peran serta pimpinan partai politik rendah sehingga tidak diikuti oleh 15 pimpinan parpol peserta pemilu di Flores Timur. Ketua Bawaslu Flores Timur Ernesta Katana dalam sambutannya menegaskan Bawaslu Flores Timur sangat kecewa dengan tingkat partisipasi dan peran serta dari setiap pimpinan parpol di wilayah ini dalam mengambil bagian dalam kegiatan penguatan kapasitas saksi dalam pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Pimpinan parpol mestinya melihat bahwa kegiatan penguatan saksi ini adalah satu rangkaian kegiatan kepengawasan bersama dalam pesta demokrasi. Mengingat kegiatan penguatan saksi bertujuan sebagai upaya peningkatan kapasitas bagi saksi peserta pemilu dalam mengawasi proses pemungutan dan perhitungan di tempat pemungutan suara secara benar. Dengan melibatkan pengurus partai politik peserta pemilu 2024, tim kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta para saksi untuk menerima pengetahuan berbagai hal teknis berkaitan dengan saksi yang akan bertugas di masing-masing TPS nanti. Koordinasi kami dengan partai politik sudah kami laksanakan 3 atau 4 hari yang lalu. Melalui surat, melalui informasi lewat grup, melalui informasi ke pribadi masing-masing pimpinan. Tapi sayangnya, sampai dengan pagi ini, hanya partai yang tadi saya sebutkan dengan hormat yang ada bersama dengan Bawaslu saja. Secara manusia, kami kecewa. Mestinya ini partai melihat kepentingan partai lah yang kami utamakan. Kepentingan partai lah yang kami kedepankan. Tapi partai sendiri yang kemudian menganggap bahwa kegiatan pelatihan saksi seperti ini. Ya, bagi kami kemudian secara kelembagaan, kami sudah maksimal untuk memfasilitasi partai politik melalui TOT pelatihan saksi. Kegiatan penguatan saksi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Flores Timur ini dengan menghadirkan 4 pemateri baik KPU dan akademisi. Erni Katana pun berharap peran saksi sebagai representasi peserta pemilu adalah untuk memastikan hak-hak peserta pemilu tidak dilanggar, memastikan integritas penyelenggara, mengawasi potensi pelanggaran, mengawasi proses penyaluran hak pilih masyarakat di TPS, mengawasi proses pungut hitung di TPS, serta memastikan hasil pemungutan dan perhitungan suara tidak dicurangi, termasuk memastikan tidak ada manipulasi atau penggelembungan suara, sehingga dapat dipastikan proses pemilu sesuai peraturan perundangan. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi seputar proses menuju pesta demokrasi dan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Dalam rangka mengecek kesiapan anggota pada Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 mendatang, Kapolres Timur Tengah Selatan menyambangi sejumlah polsek demi memastikan kesiapan personil.
Kapolres Timor Tengah Selatan AKBP Igusti Putu Sukaarsa menjelaskan kegiatan ini tujuannya untuk mengecek kesiapsiagaan anggota dalam melaksanakan kegiatan operasi Mantap Brata dan pengamanan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mengingat kegiatan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 14 Februari 2024 semakin dekat. Di samping itu, wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan cukup luas dengan topografi yang sulit dijangkau, sehingga perlu dipersiapkan secara matang. Baik itu persiapan fisik, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang. Dan paling utama, personil perlu juga menjaga kesehatan yang baik dalam melaksanakan kegiatan pengamanan mengingat puncak kegiatan bertepatan dengan musim hujan. Sejauh ini pihaknya telah menyambangi 9 polsek dan polsek yang belum akan tetap dikunjungi dalam minggu ini. Pengecekan kesiapan personil polsek dalam rangka kesiapan kita dalam pengamanan pemilu, terutama pemungutan suara tanggal 14 Februari mendatang. Ya, Bapak sudah berapa polsek yang kita kunjungi, Pak? Sudah Amanatan Utara, Oekam, Siso, Batu Putih, Bena, Kualin, Olbano, Niki, 9. Siap. Masih kurang 5 polsek lagi. Siap. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Saudara, TKBM Tenau Kupang melakukan aksi penolakan Pasal 4 Rancangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tentang perlindungan kerja bagi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Aliansi Serikat Pekerja TKBM beserta anggota TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia menyatakan sikap menolak Pasal 4 pada Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia tentang perlindungan kerja bagi TKBM di pelabuhan. Ketua TKBM Tenau Kupang Victoria Wewo menyerahkan pernyataan sikap tersebut kepada Kepala Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sylvia Pekujawang, untuk disampaikan kepada kementerian yang bersangkutan. Menteri Ketenagakerjaan RI bisa mengakomodir. Kami dari bekerja sama dengan Serikat Pekerja yang beraliansi kepada Koperasi TKBM sudah menyatakan sikap dan tekad kami pula. Kalau memang tidak dilakukan atau dilaksanakan seperti yang kami harapkan atau apa yang kami inginkan ini tidak diakomodir, Koperasi TKBM seluruh Indonesia, buruh TKBM di seluruh Indonesia pasti akan melakukan mogok nasional yang waktunya akan disepakati kemudian. Oke, terima kasih. Sebagai perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah, tugas saya adalah memastikan bahwa aspirasi ini tersampaikan. Aspirasi dari teman-teman bongkar muat. Jadi sekarang ini mereka sudah agak keluar dari koperasi, tetapi mereka tenaga kerja. Jadi aspirasi tenaga kerja ini saya teruskan ke nasional. Sebenarnya itu saja, Kak. Kepala Dinas Koperasi dan Nakertrans Nusa Tenggara Timur, Sylvia Pekujawang, menyampaikan untuk siap melanjutkan pernyataan sikap dari Aliansi Serikat Pekerja TKBM beserta anggota TKBM Pelabuhan Tenau Kupang untuk diteruskan kepada PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodia Kalake untuk selanjutnya dibawa ke kementerian terkait. Venido Jindra Kevi, TVR Kertrans Nusa Tenggara Timur, Sylvia Pekujawang menyampaikan untuk siap melanjutkan pernyataan sikap dari Aliansi Serikat Pekerja TKBM beserta anggota TKBM Pelabuhan Tenau Kupang untuk diteruskan kepada PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodia Kalake untuk selanjutnya dibawa ke kementerian terkait. Venido Jindra Kevi, TVRI NTT. Pemirsa, Aliansi Serikat Pekerja TKBM beserta anggota TKBM Pelabuhan Tenau Kupang melaksanakan rapat anggota tahunan Koperasi TKBM Pelabuhan Tenau Kupang tahun buku 2023. Dengan tema, melalui rapat anggota tahunan kita tingkatkan konsolidasi demi suksesnya program digitalisasi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, pertemuan ini dipimpin langsung Ketua TKBM Tenau Kupang Victoria Wewo.
TKBM merupakan koperasi yang melakukan RAT, sehingga kepengurusan koperasi TKBM ini memenuhi ketentuan dan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi hak para anggota serta kinerja badan pengurus. Untuk rapat anggota tahunan Koperasi TKBM tahun buku 2023 merupakan RAT yang ke-33, artinya setiap tahun Koperasi TKBM pasti melaksanakan RAT dan memberikan pertanggungjawaban kepada anggota untuk 1 tahun buku berjalan. Puji Tuhan semua berjalan lancar dan sudah melahirkan program-program yang semoga bisa mensejahterakan TKBM ke depan. Jadi sebenarnya pelaksanaan RAT koperasi hari ini untuk koperasi TKBM baik, termasuk lagi mereka melaksanakan RAT masih di dalam ketentuan pemerintah, yaitu maksimal 3 bulan setelah tahun tutup buku. Ya, ini kan baru 2 bulan ya, jadi ini masuk oke. Itu yang pertama. Yang kedua terhadap petisi hari ini, ya ini memang polemik nasional, Kak, yang mana di dalam evaluasi terhadap semua aktivitas bongkar muat termasuk pembiayaannya ya oleh berbagai kementerian terkait, itu dinilai bahwa ada yang perlu dievaluasi. Setelah menutup kegiatan rapat tahunan Koperasi TKBM Pelabuhan Tandau Kupang tahun 2024 ini, Ketua TKBM Tandau Kupang Victoria Wewo beserta seluruh aliansi Serikat Pekerja TKBM Tandau Kupang mendeklarasikan bahwa mereka siap mendukung pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menang dalam suatu putaran pemilihan umum serentak tanggal 14 Februari 2024. Venido Jindra Kevi, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa memanfaatkan limbah sekolah maupun rumah tangga untuk menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, yaitu teknologi biodigester. Biodigester merupakan alat yang digunakan untuk mengubah limbah organik menjadi biogas yang merupakan salah satu energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menggantikan minyak tanah maupun kayu bakar serta dapat dipergunakan sebagai penerangan di malam hari. Dengan memanfaatkan limbah sekolah, pihak CV Suluh Lingkungan Konsultan bekerjasama dengan SMA Katolik Regina Pacis Bajawa menerapkan teknologi biodigester untuk menghasilkan biogas selain sebagai sarana pembelajaran bagi siswa, tetapi juga untuk dikembangkan sebagai teknologi ramah lingkungan bagi masyarakat. Kepala Sekolah SMA Katolik Regina Pacis Bajawa, Herdin Diwa, sangat mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk pembelajaran di sekolah agar siswa dapat meningkatkan kemampuan akademik di tengah masyarakat nantinya. Konsep pendidikan itu sebetulnya kita mengenal dengan pendidikan yang konseptual, daripada kita berbicara soal secara teoritis yang ada di dalam kelas. Sekarang kita menyaksikan langsung, oh ternyata CH4 itu seperti ini di fermentasi, dan itu saya pikir sangat baik sekali untuk anak-anak kita. Dan jangka panjang ke depan adalah melalui kerjasama kita dengan CV Suluh Lingkungan dan juga Bambu, kita menghendaki supaya sekolah ini punya konsep untuk ramah lingkungan, dan bagaimana kita mendesain step demi step, langkah demi langkah, supaya cita-cita kita bersama sekolah ini menuju kepada ramah lingkungan itu bisa terjadi. Manajer CV Suluh Lingkungan Konsultan dan pemateri terkait teknologi biodigester Adrianus Petrus Lagor menjelaskan bahwa pemanfaatan limbah sekolah maupun rumah tangga harus dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari selain sangat ekonomis, tetapi juga dapat mengurangi emisi dan mencegah pencemaran udara. Energi ramah lingkungan itu merupakan salah satu tren sekarang. Dan sebenarnya juga potensial atau bahan baku untuk menghasilkan gas metan itu dekat sekali dengan rumah tangga. Ya, hari ini di sekolah tidak ada ternak atau mereka tidak punya orientasi untuk memasak. Tetapi
Yang menarik di sekolah ini adalah mereka belajar secara teoritis tentang apa itu gas metan, ya, apa itu fermentasi, apa itu penguraian anaerob, aerob, dan semua anak-anak belajar itu. Tetapi sayangnya tidak ada media pembelajaran. Kebetulan di SL Konsultan punya keahlian untuk membangun biodigester dari toilet ataupun dari kotoran ternak lainnya. Teknologi biodigester untuk menghasilkan biogas diharapkan menjadi alternatif terbaik untuk dapat dipergunakan sebagai energi terbarukan yang bisa membantu masyarakat untuk hidup sehat serta menekan tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, jelang puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024, Ikatan Wartawan Timor Tengah Utara atau Intan TTU melakukan kegiatan penghijauan di sumber mata air Desa Letneo, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kegiatan penghijauan demi menyongsong Hari Pers Nasional tahun 2024 dilakukan para pekerja pers yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Timor Tengah Utara atau Intan TTU bersama-sama dengan institusi kepolisian, TNI, pemerintah desa, serta warga setempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lokasi sumber mata air di Desa Letneo, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Menurut Ketua Intan TTU Yuven Abi, kegiatan reboisasi tersebut sebagai wujud kepedulian wartawan dalam ikut menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Jumlah anakan pohon yang disiapkan sebanyak 1.000 buah, terdiri dari berbagai jenis seperti jati putih, mahoni, dan jambu mente. Dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2024, Intan TTU menggandeng Polres dan Dandim serta Kejaksaan, kita melaksanakan penghijauan di Desa Letneo. Ya, penghijauan ini kita laksanakan dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa wartawan itu bukan hanya sekedar mengadvokasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan, tetapi juga turut terlibat aktif dalam upaya menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Ya, menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan ini adalah tugas seluruh lapisan masyarakat, termasuk wartawan dan lebih khusus wartawan di Timur Tengah Utara. Sehingga hari ini kita memilih Desa Letneo untuk menggandeng Polres dan Dandim, Polres dan Kodim serta Kejaksaan untuk melaksanakan penghijauan di tempat ini, dan tentu kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini menjadi motivasi bagi masyarakat yang lain untuk turut menjaga dan melestarikan lingkungan yang telah dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Kepala Desa Letneo Mariana Tahu memberikan apresiasi kepada pekerja pers TTU, pihak Polri dan TNI atas kepedulian pada pelestarian alam di desanya tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat berlanjut dan mampu menggelorakan semangat warga untuk menjaga kelestarian alam. Pribadi atas nama Desa Letneo yang dimana sangat bangga dan karena hari ini Intan Kap TTU melaksanakan penghijauan di Desa Letneo. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Kodim, Polres, Kapolsek yang turut serta dalam kegiatan penghijauan ini. Harapan saya ke depan, ya kalau bisa kegiatan ini jangan cukup hari ini, tetapi ya kalau bisa diadakan setiap tahunnya, kalau bisa juga ya dia berjenjang terus. Pantauan media ini walau kondisi hujan dan medan yang berlumpur tak menyurutkan semangat para pekerja pers TTU dan seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan penghijauan di Desa Letneo. Kegiatan penghijauan ini adalah salah satu bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HPN tahun 2024 yang digelar Ikatan Wartawan Timor Tengah Utara. Rencananya pada puncak perayaan HPN 2024 tanggal 9 Februari mendatang akan juga digelar diskusi publik dan pelatihan jurnalistik. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT.
Ya, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. TKBM Tenau Kupang melakukan aksi penolakan Pasal 4 Rancangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tentang perlindungan kerja bagi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Aliansi Serikat Pekerja TKBM beserta anggota TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia menyatakan sikap menolak Pasal 4 pada Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia tentang perlindungan kerja bagi TKBM di pelabuhan. Ketua TKBM Tenau Kupang Victoria Wewo menyerahkan pernyataan sikap tersebut kepada Kepala Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sylvia Peku Jawang, untuk disampaikan kepada kementerian yang bersangkutan. Menteri Ketenagakerjaan RI bisa mengakomodir. Kami dari bekerja sama dengan serikat pekerja yang beraliansi kepada koperasi TKBM sudah menyatakan sikap dan tekad kami bulat. Kalau memang tidak dilakukan atau dilaksanakan seperti yang kami harapkan atau apa yang kami inginkan ini tidak diakomodir, koperasi TKBM seluruh Indonesia, buruh TKBM di seluruh Indonesia pasti akan melakukan mogok nasional yang waktunya akan disepakati kemudian. Oke, terima kasih. Sebagai perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah, tugas saya adalah memastikan bahwa aspirasi ini tersampaikan. Aspirasi dari teman-teman bongkar muat. Jadi sekarang ini mereka sudah agak keluar dari koperasi, tetapi mereka tenaga kerja. Jadi aspirasi tenaga kerja ini saya teruskan ke nasional. Sebenarnya itu saja, Kang. Kepala Dinas Koperasi dan Nakertrans Nusa Tenggara Timur, Sylvia Peku Jawang, menyampaikan untuk siap melanjutkan pernyataan sikap dari Aliansi Serikat Pekerja TKBM beserta anggota TKBM Pelabuhan Tenau Kupang untuk diteruskan kepada PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodia Kalake untuk selanjutnya dibawa ke kementerian terkait. Venido Jindra Kevi, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita beralih ke informasi lainnya dari Kabupaten Kupang, saudara. Kopi Oil Biteno asal Kabupaten Kupang secara perlahan mulai dikenal luas oleh masyarakat. Kandungan asam malat yang lebih tinggi membuat kopi Oil Biteno memiliki aroma yang khas seperti aroma buah, sehingga kopi jenis Arabica ini banyak dicari oleh penikmat kopi. Kabupaten Kupang tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga kelezatan kopi khasnya yang menggoda lidah para penikmat kopi. Adalah varietas kopi unik dari Desa Oil Biteno, Kecamatan Fatuleu Tengah, yakni kopi Oil Biteno yang telah berhasil mencuri perhatian pecinta kopi. Hasil penelitian dari Institut Teknologi Bandung, ITB, menunjukkan kopi Oil Biteno jenis Arabica ini memiliki kandungan asam malat yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kopi yang sama asal NTT seperti dari Flores. Kopi Oil Biteno juga memiliki kandungan asam asetat yang lebih sedikit, sehingga mengurangi rasa kecut dari kopi, sehingga membuat kopi Oil Biteno tidak kalah berkualitas dibandingkan dengan kopi jenis Arabica yang ada di Indonesia. Yusuf Zetmin Koin Manas, penggiat kopi asal Desa Oil Biteno, Kabupaten Kupang, yang melakukan inovasi dengan menggabungkan tradisi dan modernitas dalam proses produksinya setelah mendapat bimbingan dari ITB. Proses pengiringan biji kopi dilakukan dengan cermat. Salah satunya adalah teknik fermentasi dan roasting biji kopi. Teknik fermentasi yang tepat diperlukan untuk menghasilkan jumlah asam malat yang diinginkan. Suhu roasting pun diatur sedemikian rupa untuk mencegah biji kopi menjadi gosong saat suhu lebih tinggi atau mengandung terlalu banyak asam asetat saat suhu terlalu rendah. Kopi yang dihasilkan dari pria Parubaya ini adalah dalam bentuk kopi biji dan tepung. Promosikan lagi dalam bentuk biji kering dan juga dalam bentuk bubuk. Sementara yang dipromosikan kalau ada yang minta
2 kilo, saya bisa layani 1 kilo. Mereka tanya, kenapa begini Bapak? Saya bilang, kita berbagi rasa, supaya semua bisa dapat rasa dulu, supaya semua bisa kenal bahwa di Oil Biteno ada kopi. Keunggulan lain dari kopi Arabica Oil Biteno yakni mampu tumbuh dan berkembang pada ketinggian 800 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Warga desa ini mulai menanam kopi sejak tahun 2010 dengan anakan diperoleh dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang. Melihat kopi Oil Biteno mulai dikenal, pemerintah desa tahun 2023 melakukan program pengembangan kopi Oil Biteno dengan menggerakkan seluruh masyarakat desa menanam kopi. Tradisi Wela Maka atau lempar gasing merupakan tradisi peninggalan leluhur orang Bajawa yang masih dipertahankan hingga saat ini. Lempar gasing adalah permainan ketangkasan laki-laki Bajawa dalam menghancurkan gasing lawan sebagai bentuk unjuk kekuatan serta keperkasaan dalam meraih kemenangan dengan jiwa penuh sportivitas. Nusa Tenggara Timur kaya akan tradisi dan budaya yang unik dan menarik untuk disimak. Salah satunya adalah permainan tradisional masyarakat Ngada, tepatnya Desa Beiwali, Kecamatan Bajawa, yakni Wela Maka atau lempar gasing. Permainan rakyat ini biasanya dilaksanakan ketika menyongsong tradisi reba atau syukuran panen yang digelar setahun sekali yang dilaksanakan di tengah kampung. Wela Maka juga merupakan momentum berkumpulnya masyarakat adat untuk saling menyapa dan bercanda tawa. Dalam permainan Wela Masa, para peserta harus membenturkan gasing lawan hingga terlempar dan tidak bisa berputar untuk keluar sebagai pemenang. Permainan Wela Maka hanya dimainkan oleh pria, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Permainan tradisional ini melatih kekuatan kaki karena dominan yang digunakan dalam permainan adalah bagian kaki. Permainan ini juga menguji keseimbangan tubuh dari para pemainnya karena gasing yang digunakan berukuran cukup besar. Selain keseimbangan, dalam permainan Wela Maka juga dibutuhkan konsentrasi yang tinggi saat membidik dan menghancurkan gasing lawan. Jika tidak, maka akan terkena hantaman gasing yang dilemparkan dengan kekuatan penuh oleh pihak lawan. Bahkan tidak jarang bisa mencederai tubuh jika tidak berhati-hati ketika membenturkan gasing lawan. Dalam permainan Wela Maka, setiap peserta diwajibkan mengenakan sarung adat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Masih dari Kabupaten Ngada, saudara, masyarakat Kabupaten Ngada memiliki beragam kekayaan budaya yang unik dan menarik. Salah satunya adalah tradisi adat Retakeri, atau maksud kami Retekeri, yang sering dilaksanakan pada saat pentabisan ngadu atau baga yang masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi Retekeri identik dengan pentabisan atau pengesahan ngadu dan baga. Ngadu dan baga adalah dua simbol budaya masyarakat Ngada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kedua simbol ini memiliki makna sakral dan dianggap sebagai pusat kekuatan spiritual masyarakat Ngada. Ngadu adalah tempat suci bapa asal yang berbentuk rumah dan dimaknai sebagai simbol leluhur perempuan. Ngadu juga dianggap sebagai pusat kekuatan spiritual masyarakat Ngada yang menjadi salah satu dari 3 buah simbol nenek moyang orang Ngada yang disimpan di rumah adat. Sementara baga adalah pasangan dari ngadu. Baga berbentuk seperti payung dengan keri atau atap alang-alang dari ijuk. Baga juga merupakan salah satu dari 3 buah simbol nenek moyang orang Ngada yang disimpan di rumah adat. Tradisi ini masih dipertahankan masyarakat adat Kampung Ekoheto,
Desa Mukufoka, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ketika melaksanakan ritual retekeri, masyarakat adat dalam satu suku berkumpul dan makan bersama setelah menjalankan upacara adat pentabisan atau pengesahan. Tradisi retekeri berarti merapikan atau menata alang-alang penutup baga dengan makan dan minum bersama dalam satu kesatuan suku sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta dan leluhur yang selalu memberikan berkat dan perlindungan bagi anggota suku dalam kehidupan sehari-hari. Retekeri itu adalah pembang ngadu dan aga. Ngadu adalah laki-laki, aga adalah perempuan. Dan ini acara retekeri, berarti yang perempuan itu sudah bangunan sudah sah, sudah resmi. Jadi inilah meresmikan retekeri ini, berarti baga sudah final, sudah terjadi. Ngadu baga itu lambang suku. Lambang suku itu antara beberapa puluhan rumah. Jadi mereka itu satu suku, yang untuk melambangkan mereka satu suku itu ngadu dan baga. Ngadu merupakan simbol kehadiran leluhur laki-laki yang berbentuk seperti payung, sedangkan baga merupakan simbol leluhur perempuan yang berbentuk rumah kecil dengan dihiasi berbagai bentuk ukiran indah dan biasanya terletak di tengah kampung masyarakat adat Bajawa dan menjadi simbol pemersatu masyarakat adat serta disakralkan sebagai kehadiran leluhur yang harus dihormati dengan hati yang tulus. Saudara, informasi dari Kabupaten Ngada tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Teresya Hera dan saya Giti Berkanis mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.